pemirsa, jumpa lagi di acara Sakinah Sayangi Keluarga, insya Allah berkah. Dan alhamdulillah juga kita masuk ke sesi curcol dong, Cin. Curcol apa sih, Cin? Curcol dong, Cin. Dimana saatnya para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat DM @sakinah_inews sudah akan saya sampaikan sebentar lagi. Sebentar lagi saya akan sampaikan. Nah, belum sudah ya, belum sudah. Kan belum. Ya. Kan belum. Iya. Kan belum. Iya, Umi jangan diulang. Iya. Tadi saya udah ralat. Iya. Bentar lagi saya akan sampaikan. Baik, belum sudah. Insya Allah. Dan ini Umi ada pertanyaan dari NTT. Terus juga dari Jakarta Selatan. Pesanggerahan nih. Pesanggerahan Jaksel. Juga ada dari Bengkulu. Hah? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Terima kasih ya pertanyaan sudah masuk. Dari NTT dulu ya, Mi. Ya, baik. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ya bagaimana cara mendidik anak-anak untuk istiqomah dalam sholat tarawih sebulan penuh dari awal sampai akhir, Mi. Nah. Oh, soalnya kadang-kadang kita di awal doang penuhnya ya. Iya. Sono-sononya habis ya. Kalau anak-anak mah rajin, Mi. Oh. Malah orang-orang tuanya ya. Oh, gitu. Nah, untuk mendidik anak-anak untuk istiqomah sholat tarawihnya nih atau puasanya nih. Nah, bagaimana, Mi? Baiklah pemirsa yang dari NTT, pastinya itu adalah tetangga Umi. Karena Umi dari NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ya, alhamdulillah. Ini NTT ya, Mi ya? Iya, alhamdulillah dong. Karena apa? Karena pemirsa kita sudah berada di seluruh Nusantara. Ya. Contohnya NTT. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak biar istiqomah, tarawehnya, puasanya cuman jangan hanya di awal saja. Karena memang biasanya tuh orang ibadah tuh di awal-awal semangat. Di tengah-tengah udah mulai lemes, di akhir-akhir selesai deh. Yang pertama, kembali lagi kepada diri kita sendiri sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu apalagi orang tua. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Kadang-kadang saya juga berkaca pada diri saya sendiri, jadi karena apa? Ketika anak saya malas sholat, oh ya saya ingat. Saya ternyata kemarin-kemarin tuh sempat malas sholat. Dalam artian apa? Bukannya tepat waktu, malah diundur-undur gara-gara mungkin karena kita lagi masak. Jadi berkaca dulu pada diri sendiri. Kalau kita udah ngasih contoh sama anak-anak, anak-anak juga akan ngikutin. Kalau ternyata di tengah-tengah dia malas, kita kasih lagi yang namanya support apa? Kasih hadiah, kayak apa kek? Jangan bilang begini, itu berarti ibadah tanpa ikhlas. Oh bukan, namanya anak-anak harus ada yang namanya reward, hadiah. Ayo, kalau kamu puasa nanti 1 hari, nanti mama kasih hadiah ini loh. Ayo mau nggak? Kan kamu katanya mau beli ini. Nanti kalau kamu kurangin harinya, kurang deh tuh yang namanya uang untuk beli itu. Beli jadi sesuatu. Mereka terpacu ya, Mi. Terpacu, bukan kita masalah ikhlas nggak ikhlas. Ini adalah pembelajaran yang terbaik. Kasih hadiah buat yang namanya seorang anak yang mau berusaha berjihad untuk yang namanya beribadah. Gitu. Zaman dulu tuh Umi mah kayak gitu. Iya, Sehari dapat 10.000, sebulan dapat berapa? 300.000. Alhamdulillah dapat buat beli ini itu. Begitu. Jangan pelit lah sama anak, heran. Iya. Gitu. Nah, mungkin dari RA nih di NTT ya pertanyaannya sudah dijawab sama Umi. Mudah-mudahan bisa jadi solusi. Amin, amin, ya. amin. Dan sekarang dari Pesanggerahan, Umi. Pesanggerahan, itu tetangga juga tuh di Ceger. Dari VN. Oh, VN. Mungkin nama panjangnya voice note. Oh iya, bisa jadi. Iya. Kirain VC. Umi, mau sholat tarawih berjamaah saya. Terus? Saya kan pengantin baru. Waduh, bulan Sedangkan Ramadan. suami bekerja, Umi. Saya juga belum punya anak. Bagaimana Umi kalau saya sholat tarawihnya di rumah, Umi? Sebab kalau misalnya saya sholat tarawih di masjid berjamaah, suami saya gimana kalau pulang buka kuncinya nggak ada, Umi? Iya, tolong dijawab ya, Umi. Baiklah. Hilang lagi. Hilang lagi. Pemirsa sakinah dirahmati Allah, ini ada seorang wanita subhanallah memikirkan sholat berjamaah. Pengen sih dia berjamaah, kalau di rumah pasti kan dengan anak. Karena kan kalau berdua jadi berjamaah namanya. Ya. Masalahnya dia belum punya anak, tapi pengen sholat ke masjid, bagaimana dengan lakinya? Iya. Kalau nungguin lakinya, ntar kemalaman ngantuk. Apa yang harus saya perbuat dengan mendapatkan pahala berjamaah? Kan tadi udah kita awal singgung ya. Dalam surat 73 Al-Muzammil ayat terakhir. Bahwasanya sholat malam itu, tarawih ini bisa dikerjakan di awal malam,
atau di nisfahu di pertengahan malam, au sulusai lail atau di sepertiga malam. Hanya saja kalau kita nggak pakai tidur namanya tarawih. Kalau kita pakai tidur dulu namanya tahajud, ganti nama. Tapi rakaatnya boleh bisa 8, bisa 20 rakaat. Jadi kalau yang tadi di pesanggeran ingin sholat, boleh tunggu suami dulu karena pengen dapat pahala berjamaah. Bisa telepon dulu kan, Mas aku mau sholat tarawih nih, Mas masih lama enggak? Kalau masih lama gimana nih sebaiknya aku gitu loh. Tapi kalau sebentar lagi aku udah mau pulang ya udah kalau gitu aku tunggu ya, kita sholat sama-sama. Jadi itu menjaga keluarga tetap istiqomah ibadah. Tadi tuh ya namanya dari NTT pengen biar anaknya istiqomah. Ini subhanallah belum punya anak, dimulai dari suami istri dulu biar istiqomah. Begitu, jangan sendiri-sendiri. Ini mah sholat, lakinya sendiri. Ini mah sholat sendiri, bareng-bareng. Ini Umi ngomong buat diri sendiri. Mudah-mudahan nanti ya Ayang Beb di rumah, ayo sholat berjamaah. Begitu. Masya Allah. Itu yang kita idam-idamin ya Bi Iya ya. kan keluarga sakinah namanya juga. Iya, yang pastinya tadi Umi sudah memberi solusi untuk voice note dari VN di pesan. VN ya. Iya, VN iya. mungkin setelah suami pulang kerja bisa melakukan sholat tarawihnya berjamaah. Berjamaah. Ya, dan sekarang dari Bengkulu. Waduh jauh ya pemirsa. Ini SF. Oh SF. Mungkin nama panjangnya selfie. Iya. Ah. SF. Ya. Apakah perempuan wajib sholat tarawih di masjid, Umi? Apakah pemirsa seorang wanita wajib sholat tarawih di masjid? Nah, ini pembahasan yang sangat-sangat subhanallah. Why? Karena ternyata dalam hadis dinyatakan khairu sholatil mar'ah, sebaik-baik sholatnya wanita fi qori buyutihunna, berada di dalam rumahnya, artinya dia di dalam rumah ada kamar lagi. Jadi di dalam satu ruangan ada ruangan lagi itu namanya qori. Dan itu sangat-sangat kalau bahasa itu mojok lah gitu. Jadi sebenarnya sih kalau namanya taraweh nggak wajib di masjid. Karena apa? Seorang wanita tuh di rumah pun sudah bagus. Karena khair kebaikan wanita sholat di rumahnya. Walaupun memang ada beberapa yang namanya penyebab kenapa kita sholatnya keluar rumah. Karena memang ini kita bukan masalah fitnah ya. Karena memang ketika orang itu sholat di masjid boleh. Karena apa? Dia mengambil yang namanya lagi mau taklim. Ustadznya yang lagi tausiah di masjid ini sangat bagus. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala taklim dan pahala sholat. Tapi tidak wajib ke masjid. Tapi ketika dia di rumah juga pahalanya bagus. Karena apa? Memang wanita itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau namanya keluar masjid ada aja godaannya. Biar kata bulan Ramadan ya dia, ada juga tuh ya orang-orang yang maaf banget ya yang mengganggu keluarga. Nah, Jangan sampai padahal keluar niatnya sholat, malah jadinya nauzubillahi min zalik. Mungkin gibah, mungkin digodain sama siapa gitu ya. Ya Allah, ini sangat merepotkan sekali. Maka memang seorang suami keluar kemanapun doain biar keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya dijaga, anaknya dijaga, dilindungi selalu apalagi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. amin. Ya, dari SF di Bengkulu, insya Allah mudah-mudahan jawaban Umi bisa memberikan warna ya, yang belum tahu jadi tahu. Ya. Amin. Yang sudah tahu jadi makin tahu. Memberikan warna ya. Iya. Nanti beli yang pensil-pensil warna tuh, biar berwarna. Jadi memberi warna dalam kehidupan. Oh, begitu. Mengenai ilmu agama yang sudah Umi sampaikan. Oh, begitu. Umi, Ya. satu pertanyaan Mi, ya. Ya. Satu pertanyaan tapi sepertinya saya belum akan bertanya. Satu pertanyaan tapi nggak mau nanya. Ya udah, Umi juga akan menjawabnya. Baik, dan nanti lebih dalamnya lagi kita akan mengkaji di dalam ayat-ayat Al-Quran bersama Ustadz Ustadz Syam. Saat lagi segmen Mari Mengaji, tapi setelah yang satu ini tetap di Sakinah Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah.